Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kabar hari ini? Semoga hari ini baik-baik saja. Kembali lagi dalam renungan harian HKBP Batam Center, Resort Batam Center. Firman Tuhan pada hari ini di awal bulan yang baru, di bulan Juli, pada tanggal 1. Tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikianlah firman Tuhan. Buanglah dosa. Bapak Ibu saudara-saudari, buanglah dosa atau himbauan untuk tidak melakukan dosa lagi. Tampaknya sudah terlalu sering kita mendengar, sehingga kadang-kadang ini membuat orang menjadi bosan dengan slogan atau ucapan ini. Sebab semua orang memang harus membuang dosanya. Semua orang memang harus tidak melakukan dosanya. Semua orang harus bertobat. Tapi bukan berarti membuat kita menjadi bosan. Membuang dosa harus terus dan terus kita lakukan. Mengapa harus terus dan terus? Sebab kita pun berdosa secara terus-menerus. Inilah yang menyebabkan manusia terus berdosa, sehingga dia hidupnya ditutupi, dikelilingi, atau dipenuhi dengan dosa. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi sekalipun demikian, kita dihimbau, kita diperintahkan untuk bertobat. Bertobat artinya berbalik arah, putar balik. Kalau kita sebelumnya hidup di dalam kebenaran, tapi kita sudah jalan di dalam dosa, maka jangan teruskan. Tapi buang dosa itu, namun kembali balik. Kalaupun dikatakan kembali, bukan kembali melakukan dosa, tapi kembali ke jalan yang benar. Putar balik. Artinya kita mau meninggalkan dosa kita, meninggalkan hidup kita yang salah. Bapak Ibu berbicara tentang dosa, ada banyak sekali dosa. Dosa adalah hal-hal yang melanggar firman Tuhan, hal-hal yang melanggar perintah Tuhan, perintah Allah. Tapi dalam hal ini, dosa-dosa yang mau kita soroti, berbicara tentang dosa-dosa yang beragam itu. Kalaupun dosa-dosa yang secara umum adalah kejahatan, tipu, kemunafikan, dengki, fitnah, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan hari ini adalah dosa-dosa yang boleh dikatakan tidak bisa dilihat secara kasat mata. Maksudnya apa? Ini adalah dosa yang mungkin dia lakukan di dalam hatinya, yang tidak ada barang buktinya, tapi dia akhirnya berdosa. Dosa yang tidak bisa dilihat ini, aktivitasnya secara kasat mata, ini seperti serigala berbulu domba. Ada orang yang mungkin seolah-olah berperilaku baik, padahal di dalam dirinya sudah melakukan banyak dosa, seperti fitnah, kemunafikan, kedengkian, dan sebagainya. Bapak Ibu, tentu kita tidak mau juga disebut sebagai orang yang seperti serigala berbulu domba. Kalaupun demikian, ingat, kalaupun tidak ada yang bisa melihat keburukan kita, yakinlah ada satu sosok yang bisa melihatnya, Tuhan. Kita diingatkan seperti lagu sekolah minggu, mata Tuhan melihat. Dia melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik yang kita lakukan maupun yang jahat. Nah ini dia, percayalah, kalaupun manusia tidak bisa melihat dosa kita, tapi Tuhan bisa melihatnya. Oleh karena itu, melalui firman hari ini, kita disuruh untuk hidup baru. Ini pun adalah istilah yang sudah cukup sering kita dengar, hidup baru. Tapi hidup baru yang dimaksud adalah membuang dosa-dosa kita, kembali ke jalan yang benar, hiduplah di dalam kebenaran, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.